Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firhanun Nadir dengan NIM 2105011100176. Ingin menjelaskan materi tentang sifat-sifat huruf dalam Al-Quran, Gharaibul Quran, dan membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15. Untuk materi yang pertama yaitu sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf dibagi menjadi dua, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan sifat huruf yang tidak berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan yang pertama yaitu hams, desis, lawan dari jahar tanpa desis. Yang kedua yaitu syiddah, kuat, lawan dari tawasud, tengah atau rokoah, lemah. Yang ketiga isti'la, terangkat, lawan dari istifal, tak terangkat. Yang keempat ittibah, yang artinya menempel, lawan dari invitah, yang artinya renggang. Yang terakhir yaitu ijlah, licin, lawan dari ismat, tertahan. Dan yang kedua yaitu sifat huruf yang tidak berlawanan, yaitu syafir, siulan, kedua kolkolah, pantulan, yang ketiga tafasyisi, meluas, yang keempat inhiraf, miring atau condong, yang kelima takrir, tar, yang keenam gunnah, yang ketujuh istidhalah, memanjang, yang terakhir lin atau lunak. Dan materi yang kedua yaitu tentang Gharaibul Quran. Gharaibul Quran adalah bacaan-bacaan qiraah ayat suci Al-Quran yang aneh dalam pendengarannya dan tidak sesuai dengan kaidah baca pada umumnya. Simbol dalam rasanya tertulis dengan jelas, namun dalam pengucapan dan pelafalannya berbeda dengan rasamnya atau tulisannya. Dalam Al-Quran, kalimat yang tergolong gharaib ada 5 macam, yaitu imalah, ismam, tashil, nakhol, dan saktah. Yang pertama yaitu imalah. Imalah adalah yang berarti condong atau miring. Kemiringan sekitar 80% dari fathah dan 20% dari kasroh, sehingga suaranya lebih condong ke huruf E atau bervokal E, dan bunyinya terjadi antara fathah dan kasroh. Ini dinamakan dengan imalah kubro. Dan yang kedua yaitu ismam. Ismam secara bahasa adalah meringankan penyebutan harokat atau baris antara huruf yang berharokat dan huruf yang sukun. Secara istilah, ismam sebagaimana dikatakan Abu Syamah ialah suara dengung murni sebagai isyarat adanya dhamma dari nun yang disembunyikan atau memonyongkan bibir disertai dengan dengung selama 2 harokat. Yang ketiga yaitu tashil. Tashil secara bahasa berarti mempermudah dan memperlunak. Sebabnya adalah karena adanya 2 hamzah yang sama-sama hidup dan berkumpul dalam satu kalimat. Dan yang keempat yaitu nakhol. Secara bahasa adalah peralihan atau perpindahan. Dalam hal ini adalah terjadinya perpindahan baris hamzah khotok kepada alif lam ta'rif sebelumnya. Pada hakikat yang memiliki baris adalah hamzah khotok, namun beralih kepada lam ta'rif sehingga berbunyi li. Dan yang terakhir yaitu saktah, ialah berhenti sejenak tanpa bernafas. Adanya saktah karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama sebab harfi atau kalimat, dan yang kedua yaitu saktah dengan sebab pengertian atau makna. Sebab ini karena pertimbangan makna, apabila tidak disaktah akan terjadi tumpang tindih makna atau makna suatu kalimat akan terputus. Dan yang terakhir yaitu pembacaan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.